Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri ID pada segmen ngobar bareng Kang Santri. Di sini saya sudah bersama Ustadz Haris. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang perilaku atau akhlak atau adab anak masa kini. Nah, menurut Ustadz gimana? Apakah telah bergeser akhlak anak pada masa kini atau bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita melihat ya akhlak anak sekarang ya, terutama yang di kota, yang di kampung, itu tidak jauh berbeda sebenarnya. Tidak jauh berbeda. Kalau kita menimbang flashback ke belakang, itu memang jauh berbeda sekali akhlak zaman dulu dengan zaman sekarang. Karena ada modernisasi dengan teknologi ini, mereka cepat sekali berubah. Terutama akhlak kan banyak macam ini. Perilaku istilahnya kan banyak macam. Ada pada orang tua, pada guru, di sekolah, ya di masyarakat kan itu kan banyak sekali. Kalau kita lihat akhlak di sekolah ya, terutama di sekolah ya, itu kan anak-anak itu kan gimana ya, kalau yang di kota ini, kurangnya atau minimnya pemahaman agama. Terus walaupun di sekolah swasta kadang kendalanya itu di guru agamanya kadang, karena mereka kurang memahami agama itu sendiri. Ya, sehingga murid-murid itu kadang ya hanya belajar tanpa mengenal lebih dalam lagi apa itu hormat pada guru semacam, bagaimana caranya mereka itu hanya menyampaikan materi tanpa memberikan pemahaman yang lebih kepada si anak itu. Mereka di sekolah itu mereka menyampaikan materi begini tentang akhlak semacam, tapi tanpa dibarengi dengan praktek mereka gitu. Jadi banyak terjadi di sekolah. Makanya saya kritik di sekolah-sekolah, kan saya sebagai guru nih, guru, kebetulan sebagai guru juga. Jadi saya kritik kadang guru-guru di sekolah ada yang merokok di halaman sekolah, kan itu kan kurang bagus ya. Kita mengingatkan murid kita untuk berakhlak baik, tidak merokok, tapi kita sendiri gitu. Nah, ini dari segi sekolah. Ini memang faktor pendidikan agama itu kurang ya. Yang kedua, gurunya itu kurang memberikan pemahaman yang lebih pada si murid. Yang kedua, kalau kita akhlak kepada orang tua, ya mungkin masing-masing. Kalau akhlak pada orang tua, dari segi, kalau kita tinjau dari segi pemahaman atau pandangan atau opini dari anak pesantren ini memang jauh berbeda. Iya. Jauh. Tapi kalau kita pakai standar budaya, ya tidak jauh berbeda juga. Walaupun masih banyak kok orang anak muda yang megang erat budaya itu, seperti sungkem semacam itu, beda orang tua yang masih lah. Tapi kalau kita pakai standar orang kota kan, ya biasa di sekolah ya hormat pada guru gimana menurut orang kota gitu kan, berbeda gitu. Kalau orang di pesantren kan atau di kampung ya, mereka masih erat sekali dengan budaya gitu. Jadi hormat orang tua, betul-betul hormat, kadang salam masuk ke rumah semacam itu kalau di kampung. Tapi kalau kota berbeda jauh ya. Ya masuk semacam ya, apa yang kita lihat sekarang itulah sopan santun mereka kalau menurut pandangan orang kota gitu. Jadi memang berbeda. Nah, Ustaz, biasanya orang tua itu guru orang tua itu sudah maksimal biasanya kan, maksudnya memang maksimal, tapi ada yang satu kendala yang sangat besar kalau kita lihat fenomena zaman sekarang, yaitu pergaulan. Tapi pada saat mereka bergaul, nah disitulah mulai terpengaruh dengan pergaulan yang kurang baik. Ya memang salah satu faktor kadang lingkungannya dan pergaulannya kan gitu. Kadang ada anak yang tinggal di lingkungan yang dia sejatinya baik gitu, baik
tapi karena lingkungannya tidak baik, jadi tidak baik. Terpengaruh ya. Terpengaruhi. Seperti contoh di sekolah saya, memang banyak anak yang baik, banyak anak yang rajin, istilahnya rajin masuk semacam, tidak suka menyakiti temannya, hormat pada guru, tapi karena lihat teman-temannya mayoritasnya tidak baik, maka dia ikut tidak baik. Gitu. Saya punya pengalaman pengalaman agak kurang baik sih waktu di sekolahan itu kan ada anak yang masih baru, maksudnya anak kecil yang masih kelas 1 SMP lah. Dia ngomong kotor terhadap temannya. Terus saya panggil, kamu tahu nggak apa itu artinya? Nggak tahu jawabnya. Terus kamu dengar dari siapa? Saya dengar aja dari teman-teman. Nah itu adalah salah satu tanda besar bahwa memang pergaulan ini adalah sesuatu yang mempengaruhi sangat besar. Yang tentang dari ucapan, apalagi ucapan anak kecil kan karena sering didengar dan itu kan langsung diserap sama dia, entah itu baik atau buruk. Itulah pentingnya itu istilahnya dalam agama itu penanaman nilai kepada anak itu. Orang tua, tugas orang tua di rumah ya mengulangi pelajaran apa yang ada di sekolah. Walaupun itu aja. Contoh kecil saja di rumah, di rumah kadang kita dulu itu sering orang tua mengingatkan kita belajar, walaupun tidak semaksimal di sekolah, tapi mereka ada begitu banyak nilai yang terkandung dalam ucapan mereka, seperti lewat kisah-kisah, kadang ketika kita silaturahmi kepada keluarga, tetangga kan gitu. Kan kita diajarin tuh, kalau kamu ada orang tua jangan memanjangkan kaki gitu, atau jangan membasuh tangan duluan, itu kan ada di istiadat kan itu. Jangan, kalau selesai makan jangan membasuh tangan duluan segala macam. Itu kan ada istiadat yang diajarkan oleh orang tua kita dulu. Itu memang mengandung nilai yang sangat mendalam sebenarnya. Kalau menurut Ustadz, apakah perlu kita mengajarkan kepada anak itu tentang sesuatu yang tidak baik agar dia menghindarinya? Ya memang seharusnya ada kita mengajarkan suatu kebaikan dan kita sebut keburukannya gitu. Nah, kita sebut ini baik, ini yang buruk. Kita sebut bahwa inilah yang perlu kita lakukan, ini yang tidak perlu kita. Itu memang perlu sebenarnya. Mereka itu lebih kepada hormat kepada pengajian. Kan saya punya ada juga murid, dia ikut pengajian, terus dia ini. Tapi pada saat di sekolahnya dia agak kurang baik. Itu kira-kira menurut apa, Ustaz? Maksudnya dia kalau ada pengajian dia ikut, pengajian majelis dia ikut. Tapi pada saat di sekolahnya dia malas belajar, malas mengerjakan tugas. Nah, itu kan bertolak belakang. Padahal tujuannya sama, untuk membentuk akhlak yang baik. Gimana menurut Ustaz? Nah, ini yang salah sebenarnya terjadi pada kita. Kadang di santri pun kadang terjadi hal seperti itu. Nah, itu dia kan. Kadang dia rajin ibadah, kadang tahajud, tapi di sekolah pas sampai pelajaran itu kan sesuatu yang sunnah dia rajin mengerjakan, tetapi pas yang wajibnya itu dia malas. Kan wajib kan tahajud, salat sunnah kan, itu kan sunnah hukumnya. Saya kayak ngaji, itu kan sunnah. Tapi sekolah ini wajib mengikuti pelajaran, mengerjakan PR semacam itu wajib. Mereka malas. Nah, ini yang salah sebenarnya. Yang perlu dibenahi di dalam diri kita atau di benak anak-anak yang lain. Perlu ditanamkan nilai-nilai bahwa boleh kita lakukan sesuatu yang mubah atau sunnah, tapi lebih semangat lagi kalau kita melakukan sesuatu yang wajib gitu. Nah, itu. Nah, biasanya anak-anak zaman sekarang itu kalau yang saya lihat pengalaman saya, biasanya kalau dia masih kelas 1 atau kelas 2 SMP itu masih baik, maksudnya masih akhlaknya baik. Tiba-tiba pas naik kelas 3 atau kelas 9 SMP itu tiba-tiba berubah dasar, jadi dulunya baik, pas sudah kelas 9 itu agak kurang baik. Kira-kira apa penyebabnya itu, Ustaz ya? Yang pertama, puber ya, isinya itu sebenarnya puber itu. Nah, inilah pentingnya orang tua atau guru memahami kedewasaan seorang anak itu sendiri. Jadi harus dijelaskan
pentingnya pelajaran istilahnya kalau psikologi segala macam itu, pelajaran itu semuanya dijelaskan kepada anak itu bahwa kalau kamu sudah berumur sekian, kamu mulai akan merasakan hal seperti ini wajar, kita jelaskan. Terus kamu akan mulai merasakan perasaan pada lawan jenis semacam pengen membuktikan dirinya, karena anak-anak SMP itu sebenarnya dia pengen membuktikan jati dirinya, sedang mencari jati dirinya gitu. Wah, ini saya. Maka banyak hal-hal yang terjadi di luar dugaan kita, seperti tawuran semacam. Karena menurut mereka itu tawuran itu suatu hal yang menarik gitu ya. Menarik, terus mereka dianggap apa istilahnya? Hebat kalau bisa. Hebat. Terus anak istrinya dianggap gaul gitu, anak gaul gitu. Anak yang pro teman segala macam itu kan akibat dari puber tadi ya. Ingin mencari jati dirinya. Tanpa ada kontrol dari orang tua atau guru, maka itu akan rusak sendiri. Ya. Mungkin kalau kelas pada saat mereka kecil itu memang kita butuh dikekang, tapi pada saat besar itu agak kita jangan terlalu dikekang, nanti dia akan memberontak seperti itu. Nah, menurut Ustadz kan selalu ada kata-kata gini bahwa adab itu lebih utama daripada ilmu. Gimana menurut Ustadz itu? Begini, kalau menurut penemuan saya, ketika kita pakai analoginya ya, masuk ke pondok pesantren atau awal mempelajari suatu ilmu, pasti itu akan kita diajari satu bab tentang akhlak, adab. Termasuk salah satu kita kan ta'lim tentang adab. Tapi tahukah kita kalau kita mempelajari satu kitab, berarti namanya kita mendapatkan ilmu. Berarti ada ilmunya dulu baru kita beradab. Walaupun seperti kita makan, kita pasti salah dulu, makan itu pasti salah. Kalau makan terus minum pasti salah. Kemudian orang tua atau guru mengajarkan kita kalau minum begini, berarti itu kita sudah mendapatkan suatu ilmu. Kemudian ada adabnya. Kemudian buah dari ilmu itu kemudian menjadi sebuah adab. Nah, setelah ada ilmu dan adab, maka kita depankan adab daripada ilmu. Jadi seperti itu. Jadi kalau di depan orang tua kita harus lebih rendah hati kan. Walaupun ilmu kita tinggi, tapi kita adab dulu. Istilahnya ilmu kita buang, adab ke orang tua. Istilahnya kita anggap saja kita nggak punya ilmu, kita adab dulu. Jadi ilmu dulu. Apapun itu butuh ilmu. Minum, makan, bikin bangunan semuanya kan butuh ilmu. Berarti antara adab dan ilmu ini tidak bisa dipisahkan ya? Tidak bisa dipisahkan. Dia satu kesatuan seperti itu. Kesatuan. Orang yang berilmu, insya Allah beradab. Orang yang punya adab, insya Allah ada ilmunya itu. Atau gimana? Ya, orang berilmu, ya insya Allah punya adab, walaupun tidak semuanya kan. Iya, terkadang ada orang yang punya ilmu tapi tidak punya adab. Tapi orang beradab sudah tentu punya ilmu, walaupun tidak banyak. Tapi dia setidaknya dia tahu bahwa adab yang baik terhadap guru. Walaupun dia mungkin ilmu yang dia gali dari tradisi orang-orang dahulu, walaupun tidak secara formal semacam yang dipelajari. Tapi dari adat istiadat itulah muncul suatu akhlak yang baik dari dalam dirinya. Gitu. Oh, terima kasih Ustaz. Untuk yang terakhir, mungkin Ustaz bisa berpesan kepada anak-anak muda zaman sekarang, gimana caranya berperilaku terhadap orang tua, gimana cara menjaga perasaan orang tua. Mungkin Ustaz bisa berpesan kepada kita semua ya, anak-anak muda sekarang yang masih menempuh pendidikan yang SMP, SMA maupun perguruan tinggi sekalipun, bahwa perlu kita tekankan bahwa tanamkan pada diri kita, hormatilah kedua orang tua kalian, karena orang yang pelajari jasa pada kalian adalah orang tua kalian sendiri. Bayangkan Rasulullah menyebutkan bahwa doa orang tua itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa itu
selain orang yang dizolimi, orang yang berpuasa, dan kedua orang tua. Sangat mujarab. Ya, sangat mujarab sekali. Salah satu cara kita hormat pada orang tua adalah atau berbakti pada orang tua, yang pertama mendoakannya setiap sholat 5 waktu. Ya, 1 kali doa kita panjatkan. Bayangkan ada seorang ulama mengatakan bahwa kita berdoa 1 kali untuk orang tua itu 1 waktu kita doa 1 kali itu masih dianggap kita durhaka. Tetapi harus lebih dari itu katanya. Lebih 3 kali kita doa Rabbana ighfir lana dzunubana. Itu harus wali walidaina. Itu harus lebih 3 kali, 4 kali, 5 kali. Baru mendapatkan bakti orang tua, kata beliau. Yang kedua, ya kalau kita seorang perantau atau berada jauh, ya sering-sering hubungi orang tua. Kalau yang dekat, sering membantu orang tua, menyenangkan hatinya dengan sekecil apapun, itu sudah mendapatkan ridho orang tua. Apapun itu, sekecil apapun itu, kalau orang tua senang, nah itu sudah mendapatkan ridho orang tua. Mungkin pesan saya, selagi masih ada orang tua, silakan menyenangkan orang tua dengan hal apapun, asal mereka senang dan tidak bertentangan dengan agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pesan dari saya. Mungkin yang terakhir Ustaz bisa tilawah 1 ayat. Ya. Mungkin bisa menyenangkan hati pemirsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub. إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Oke, tadi baru saja kita berdiskusi dengan Al-Ustadz Haris tentang perilaku dan juga akhlak anak-anak zaman sekarang dan juga bagaimana caranya mengajarkan anak untuk bersikap yang baik. Tentu saya yakin apa yang disampaikan beliau ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita dengan ketentuan agar kita melaksanakannya dan mempraktekannya di rumah masing-masing. Saya ucapkan syukron Ustadz Haris atas kunjungannya. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.